negara dan umat Islam itu, maka semua hal yang selama ini akan menjadi perbedaan tentu akan dengan sendirinya terjadi penyatuan. Dan ini akan terus-menerus kita usahakan sampai akhirnya semuanya berhasil. Maka menurut metode Muhammadiyah, tanggal 1 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal 14 September. Nah, dengan demikian Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama sudah juga menetapkan pada tanggal 24 September pada hari Kamis. Kami pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dan juga selama ini yang menjadi pedoman dalam penetapan awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah atau juga 1 Zulhijjah itu menggunakan hisab wujudul hilal yang sering berulang-ulang juga kami jelaskan. Mungkin sekarang ada yang spesifik di mana menurut informasi yang berkembang bahwa wukuf untuk rangkaian ibadah haji di Arab Saudi jatuh pada tanggal 23 pada hari Rabu. Sebagian kalangan di tubuh umat Islam sendiri terbelah di dalam memahami dan juga mengambil sikap untuk beridul adha di tanah air dalam konteks dan dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Ada yang secara otomatis menyamakan waktu dengan wukuf di Arafah, ada yang berbeda. Nah, nanti kami akan menjelaskan di mana posisi dan pandangan Muhammadiyah mengenai penetapan Idul Adha pada tanggal 23 yang dikaitkan dengan wukuf Arafah pada tanggal yang sama di Mekah atau di Arab Saudi. Bersama kami ada ketua yang membidangi tarjih, tajdid dan tabligh, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, sebelah samping kiri saya yang sudah sangat dikenal. Kemudian juga dari Majelis Tarjih, Mas Rahmadi Wibowo. Ini anak muda kita yang juga ahli dalam ilmu falak dan astronomi. Jadi banyak kader kita yang muda yang menguasai soal yang satu ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan hal yang secara umum. Sebenarnya perbedaan baik itu Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu sudah sering terjadi, baik di tanah air maupun kaitannya dengan pelaksanaan wukuf di dalam prosesi ibadah haji. Beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun yang lalu, misalkan Muhammadiyah dalam Idul Adha-nya sama dengan wukuf di Saudi, tetapi pemerintah yang
berbeda satu hari sesudahnya. Persis seperti sekarang tetapi di dalam posisi yang berbeda. Nah, ini memang menambah rumit kenapa sering berbeda seperti ini. Tapi membuat kita nanti makin cerdas untuk memahami kenapa sih berbeda. Tentu karena sejak awal kita berulang-ulang perbedaan metode terutama pada dua kutub, yakni hisab, dalam hal ini hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Muhammadiyah, dengan ru'yat dalam berbagai macam variasinya. Nanti yang akan dijelaskan juga di dalam pandangan tentang makna puasa Arafah, gitu ya. Bagaimana puasa Arafah itu pemahamannya dan dalam konteks waktunya antara di Saudi dengan di berbagai belahan dunia yang jauh dari Arab Saudi. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan karena perbedaan ini sering, tentu dalam kenyataannya juga ini menyangkut konteks beragama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin dan alhamdulillah juga pemerintah lewat Kementerian Agama waktu sidang isbat pada beberapa waktu yang lalu ketika menetapkan 1 Zulhijjah itu menyampaikan penghormatan terhadap mereka yang berbeda dengan pemerintah. Ini satu kemajuan, termasuk ketika sidang isbat tidak dilakukan secara terbuka dalam perdebatan yang selalu mungkin ramai. Nah, karena itu juga kami kemudian makin memposisikan diri bahwa perbedaan ini murni karena ijtihad dan cara kita menjalankan agama yang masih belum bisa kita cari titik temunya. Karena itu maka sesuai dengan hak konstitusional yang berlaku di Republik tercinta ini, kami juga meminta kepada pemerintah dan seluruh pihak untuk memberi kebebasan dan keleluasaan kepada Muhammadiyah dan umat Islam yang melaksanakan Idul Adha pada tanggal 23 September atau pada hari Rabu. Karena itu merupakan keyakinan agama yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga tidak ada perlakuan yang diskriminasi termasuk di dalam menggunakan fasilitas umum termasuk lapangan milik publik. Karena itu bagian dari hak warga negara, termasuk lapangan atau fasilitas milik pemerintah, sehingga kami pun berhak untuk memanfaatkannya. Soal cara dan teknisnya tentu sesuai dengan keadaan di setiap lingkungan. Tetapi prinsip dasarnya kami berharap bahwa pemerintah untuk memberi jaminan kebebasan dan keleluasaan kepada Muhammadiyah dan semua kalangan Islam yang melaksanakan Idul Adha berbeda dengan pemerintah. Kemudian yang berikutnya, kami memang terus mengusahakan Muhammadiyah termasuk memelopori di berbagai kancah baik nasional maupun internasional, termasuk di lingkungan Majelis Ulama Indonesia waktu Kongres Umat Islam dan juga waktu Munas Majelis Ulama Indonesia, untuk mencari titik temu pada kalender Islam global yang kita sebut sebagai unifikasi kalender Hijriah global, yang insya Allah kalau suatu saat ada ketetapan bersama seluruh dunia Islam untuk menjadikan atau menghasilkan kalender Hijriah global yang berlaku untuk seluruh negara dan umat Islam, itu maka semua hal yang selama ini akan menjadi perbedaan tentu akan dengan sendirinya terjadi penyatuan, dan ini akan terus menerus kita usahakan sampai akhirnya semuanya berhasil. Jadi ikhtiar untuk itu baik dari Muhammadiyah maupun juga dari pemerintah dan berbagai kalangan di tubuh umat Islam di dalam maupun di luar negeri terus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa
kami selalu juga pada saat yang sama mencari titik temu untuk kesatuan atau penyatuan kalender Hijriah. Yang berikutnya yang juga ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, bahwa keberbedaan di dalam menyelenggarakan Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan itu tidak berhubungan erat dengan rusaknya ukhuwah atau persatuan. Kenapa? Pertama, karena memang selama ini juga sering berbeda selain sering sama. Nah, ketika berbeda maupun sama, selama ini sudah tumbuh saling hormat, menghormati dan menghargai umat Islam atau di sesama umat Islam. Bahwa di sana sini masih ada perdebatan, ya itu dinamika di dalam dunia Islam yang sejak dulu sampai sekarang juga selalu tumbuh. Jadi tidak perlu dikonstruksi, karena sering konstruksi itu lalu menjadi faktual ketika terus kita persepsikan gitu, bahwa keberbedaan itu identik dengan rusaknya persatuan. Jika itu terus dipegang konstruksi itu, maka bisa-bisa memang persatuan itu juga jadi rusak karena persepsi itu gitu. Bahwa di sana sini ada perbedaan, alhamdulillah sekarang itu sebenarnya di banyak tempat sudah terjadi saling pemahaman bahwa satu sama lain saling menghargai, saling menghormati. Jadi karena kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya ijtihad dan hilafiyah, itu juga bukan hanya soal Idul Fitri, Idul Adha, hal-hal lain juga berbeda. Soal taraweh misalkan, antara yang 11 dengan yang 23, kemudian sholat, antara sholat subuh pakai kunut dan tidak, itu juga sering terjadi ya. Dan lama-kelamaan sekarang tidak menjadi soal-soal yang krusial untuk terbangunnya ukhuwah. Nah, itulah pengantar saya dalam siaran pers ini. Karena itu kami persilakan Pak Yunahar untuk menyampaikan hal yang substansial mengenai maklumat ini. Mungkin sambil dibacakan juga sangat bagus, sambil diberi penjelasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pak Haidar Nasir yang saya hormati, Mas Rahmadi Wibowo, rekan media yang berbahagia. Saya kembali meringkas ya, kenapa bisa terjadi perbedaan. Saudi Arabia tiap tahun menyusun kalender, namanya kalender Ummul Qura. Dan dalam kalender Ummul Qura itu telah ditetapkan tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Selasa 22 September dan 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September. Karena kalender Ummul Qura itu menggunakan patokan atau kriteria yang sama dengan hisab hakiki wujudul hilal, tapi di sana istilahnya milad, ya, miladiyah al-hilal, kelahiran hilal. Kalau kita wujudul hilal, eksistensi hilal. Oleh sebab itu Kementerian Agama dalam menyusun jadwal haji, kita bisa lihat ditetapkan dalam jadwal haji itu berdasarkan kalender Ummul Qura, sehingga wukufnya tanggal 22, Idul Adhanya tanggal 23. Tetapi Saudi Arabia tidak sepenuhnya menggunakan kalender itu untuk semua keperluan. Kalender Ummul Qura mereka gunakan untuk keperluan sivil sehari-hari, tapi untuk ibadah awal Ramadan, Idul Fitri dan Dzulhijjah mereka masih konfirmasi dengan ru'yah. Nah, ru'yahnya berbeda dengan Kementerian Agama. Saudi Arabia itu ru'yah murni, tidak dipandu oleh hisab. Jadi seperti di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang Islam yang melapor telah melihat hilal, lalu disumpah.
Kemudian oleh mahkamah ulianya ditetapkan. Kalau nggak ada yang melapor, bisa melihat istikmal. Di sana istilahnya itmam, disempurnakan bulan yang berjalan menjadi 30. Nah sekarang ini kita tahu Saudi Arabia cuaca sangat ekstrim. Dengan guyon saya mengatakan jangankan melihat hilal, hotel bintang tinggi aja yang tinggi nggak kelihatan itu, ya. Nggak mungkin, betul-betul nggak mungkin bisa melihat hilal dengan cuaca seperti ini. Nah, karena tidak berhasil dan tidak ada yang melapor, maka Saudi menggunakan istikmal kalau istilah Kementerian Agama atau itmam. Sehingga tanggal 14 September itu mereka sebut Mutammimah Dzulqa'dah, hari menyempurnakan bulan Dzulqa'dah. Nah, akibatnya tadinya hisab Muhammadiyah sudah sama dengan kalender Arab Saudi, tapi karena tidak berhasil ru'yah jadi berbeda. Nah yang beruntung Kementerian Agama sama, sehingga banyak mengucapkan Alhamdulillah. Tahun lalu mereka berhasil melihat sehingga sama dengan Muhammadiyah, Kementerian Agama yang berbeda. Nah problem yang muncul yang sering ditanyakan adalah kapan kita puasa Arafah gitu, Shaum Arafah. Kalau menurut hisab Muhammadiyah tanggal 9 Zulhijjahnya itu jatuh pada hari Rabu, jatuh pada hari Selasa menurut kalender kita, menurut hisab kita jatuh pada hari Selasa. Nah tapi di sana hari Selasa itu masih hari Tarwiyah, belum hari Arafah. Nah disinilah banyak yang mendesak ya Muhammadiyah supaya meralat keputusannya. Mungkin karena orang-orang yang mendesak itu mungkin mengalami dilema. Satu sisi ingin ikut Muhammadiyah, satu sisi ingin ikut Saudi Arabia juga. Yang selama ini ikut dua-duanya terpenuhi, tapi sekarang tidak bisa terpenuhi, sehingga mencoba untuk mendesak Muhammadiyah bisa nggak meralat keputusannya. Nah saya katakan keputusan itu ditetapkan oleh Majelis Tarjih dengan metode yang sudah ditetapkan di tingkat Munas, dan Muhammadiyah tidak perlu merubahnya karena Muhammadiyah tidak merasa salah metodenya. Penjelasannya bagaimana tentang puasa Arafah? Nah, yang perlu diluruskan adalah persepsi masyarakat umum yang mengira puasa Arafah itu adalah puasa wukuf, puasa yang dikaitkan wukuf. Nah, itu yang berkembang, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu wukuf hanya satu kali, karena beliau haji satu kali, yaitu haji wada, haji pertama terakhir tahun ke-9 Hijriah. Sementara puasa 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan puasa hari Arafah sudah dikenal jauh sebelum haji. Di sini bisa dilihat ada riwayatnya, ya. Halaman 6 dari Hunaidah, an Hunaidata ibn Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salatata ayyam min kulli syahrin. Ini jelas bukan musim haji. Rasulullah itu berpuasa pada 9 Dzulhijjah, ya. Tis'a Dzulhijjah itu bisa dipahami 9 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, dan bisa juga dipahami puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa saya katakan ini bukan waktu haji? Karena dalam riwayat tadi dinyatakan para sahabat waktu wukuf bersama dengan Rasulullah itu ragu, apakah Rasulullah puasa enggak ya? Hari ini Rasulullah itu puasa apa enggak? Nah, karena mereka tahu tanggal 9 Dzulhijjah itu kebiasaan Rasulullah puasa. Akhirnya mereka datangi Rasulullah dengan memberikan minuman. Silahkan minum, Rasulullah minum. Berarti hari itu Rasulullah tidak
berpuasa. Jadi jauh sebelum wukuf itu sudah dikenal puasa Arafah. Dalam riwayat disebut Shaumu Yaumi Arafah, puasa hari Arafah, atau puasa 9 Dzulhijjah. Nah, tentu saja kalau penanggalannya sama seperti di Saudi Arabia, antara 9 Dzulhijjah, hari Arafah, wukuf pasti satu. Karena penanggalannya sama. Jadi apakah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah atau puasa wukuf itu sama. Tapi problem muncul tatkala Islam sudah meluas sampai ke Indonesia. Kita bisa bayangkan tatkala belum ada SMS, belum ada telepon, belum ada teknologi komunikasi seperti sekarang ini, kita di Nusantara ini nggak tahu kapan wukuf. Ya. Tahunya wukuf tuh nunggu nanti kalau jamaah haji udah pulang 3 bulan kemudian, baru kita tanya kapan wukufnya, bagaimana kita puasa Arafahnya. Oleh sebab itu dalam keadaan seperti itu berabad-abad lamanya para ulama mengatakan untuk wilayah yang jauh dari Arab Saudi, dari Mekah, puasa Arafahnya menurut penanggalan di wilayah masing-masing. Menurut penanggalan di wilayah masing-masing. Para ulama kontemporer saja seperti di Saudi Arabia misalkan, antara Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin juga berbeda pendapat. Syekh bin Baz mengatakan puasa Arafah adalah puasa wukuf, tapi Utsaimin enggak. Untuk orang yang di Arab iya, tapi untuk yang jauh puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah ya sesuai dengan penanggalan di wilayah masing-masing. Jadi dengan ini kita jelaskan kepada warga Muhammadiyah atau siapa saja yang bertanya bahwa tidak ada masalah secara hukum kalau puasa Arafah di sini dilaksanakan pada tanggal 22 September walaupun di sana baru tanggal 8 Dzulhijjah. Karena memang metodenya yang berbeda. Jadi di sini bisa dibaca Muhammadiyah menawarkan solusi seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Haidar, yaitu harus menyusun kalender Islam Qamariyah unifikatif, satu untuk seluruhnya. Nah nanti kalau sudah satu untuk seluruhnya, ya kita bisa satu, nggak pakai ru'yah lagi, dihisab, dihitung, kita tentukan bersama kriterianya, nanti disusun dan kita tinggal ikuti. Jadi ini yang sesuai dengan dunia modern planning ya, semua direncanakan jauh-jauh hari. Jadi Muhammadiyah tetap ya konsisten dengan keputusan hisabnya bahwa salat Idul Fitri dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23, salat Idul Adha dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 dan puasa Arafah pada hari Selasa tanggal 22. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Jadi begini. Memang ini mengajak orang untuk merubah cara berpikir itu tidak mudah. Apalagi cara berpikir itu sudah ditradisikan berabad-abad lamanya. Nah, bagi Muhammadiyah yang bersifat ta'abudi, ibadah ubudiyah yang nggak boleh dirubah-rubah itu adalah puasa Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan, itu nggak boleh dirubah. Salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ta'budi. Tapi bagaimana menentukan awal bulan itu bukan ta'budi, bukan sesuatu yang bersifat ritual, ya. Tapi itu istilahnya ta'akuli, rasionalitas, metode yang bisa berubah. Nah, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada cara lain kecuali dengan melihat. Karena belum ada ilmu hisab, ilmu falak, astronomi. Itu dibuktikan dengan
ucapan Rasulullah, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kami ini atau kita ini umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Tidak bisa menulis berhitung apa? Tidak bisa menghitung di mana posisi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan berjalan. Nggak bisa. Oleh sebab itu Nabi mengatakan asyahru hakada wa hakada, yakni 29 atau salasina yauman. Bulan itu kalau enggak 29 hari, kalau enggak 30 hari. Hanya itu saja, 29, 30. Nah, untuk menentukannya, keluarlah sabda Nabi, sumu li ru'yatihi. Puasalah dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan Idul Fitrilah dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikum. Nah, kalau tidak bisa melihat karena mendung, karena ada hambatannya, ada dua riwayat, ya. Riwayat dari Ibnu Umar dan riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas mengatakan fa'akmilu iddata sya'bana salasin, sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Itu namanya istiqmal. Tapi kalau riwayat Ibnu Umar faqduruhu, hitunglah, perkirakanlah. Nah, bisa juga perkirakan itu ngambil yang paling kecil. Sesuai dengan ayat lain fa idza qudira alaihi rizquhu, dibatasi rezekinya. Maka kalau milih antara 29 30, yang diambil adalah 29. Nah, ini belum bisa. Sebagian kita masih mengatakan bahwa ru'yah itu sendiri adalah ibadah. Bagi Muhammadiyah enggak. Yang ibadah itu adalah salatnya, puasanya, sedangkan ru'yah itu adalah metode. Oleh sebab itu perintah meru'yah itu adalah perintah yang ada ilatnya, ada kausanya. Sesuai dengan kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'illati wa adam. Al-hukmu yaduru ma'illati adaman wujudan. Hukum itu berdasarkan ilat ada atau tidak ada. Maka tatkala ilatnya sudah tidak ada, hukumnya enggak ada. Tatkala ada ilmu astronomi yang demikian canggih dan demikian akurat, maka bagi Muhammadiyah tidak ada halangan sedikit pun untuk berpindah dari ru'yah kepada hisab. Apalagi untuk dunia sekarang, kita perlu perencanaan jauh-jauh hari untuk kepentingan-kepentingan sipil. Untungnya di Indonesia ini kita untuk kepentingan sipil menggunakan kalender Syamsiah, Masehi. Kalau di Timur Tengah enggak, mereka menggunakan kalender Qamariyah. Bayangkan kalau Raja Maroko mau bertemu dengan Raja Arab Saudi pada tanggal 11 Zulhijjah, ditunggu-tunggu enggak datang, ternyata penanggalannya berbeda. Nah, itu bisa berakibat jauh. Meeting dua perusahaan juga bisa bermasalah kalau nggak sama kalendernya. Dan juga untuk kepentingan praktis, kalau kita menggunakan hisab, kita jauh-jauh hari sudah bisa merencanakan. Apalagi bagi pejabat tinggi ya harus memesan catering, ya. Kayak Pak JK itu cerita, kalau open house Idul Fitri itu pesan opor ayamnya 6.000 porsi. Nah, Ibu JK, Bu Siti Mufidah nanya, Pak, kapan Idul Fitrinya, Pak? Nunggu pengumuman sidang isbat. Kapan itu? H-1. Nah, kalau tiba-tiba dikatakan besok kalang kabut cateringnya nyiapin 6.000. Kalau disiapin dulu 6.000, ternyata lusa, rugi dia. Apalagi kalau di Australia sekarang musim dingin, orang salatnya di gedung, harus nyewa gedung jauh-jauh hari, harus jelas tanggalnya. Kalau nggak jelas tanggalnya, kita nggak bisa nyewa gedung. Di Amerika, di lobi wali kota New York untuk bisa memberikan cuti libur kepada karyawan yang beragama Islam, itu hanya bisa dilaksanakan kalau menggunakan hisab, sebab harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi untuk kepentingan praktis sehari-hari, untuk kepentingan yang lebih besar, ya Muhammadiyah menyerukan untuk kita menggunakan hisab. Nah, kalau kita bersedia menggunakan hisab, tidak hanya Indonesia tapi dunia Islam semuanya, kita duduk bersama, kita diskusikan kriterianya. Kalau kriterianya sudah sama, tinggal diterapkan, disusun kalender 1 tahun, setelah itu enak. Nggak usah nunggu-nunggu pengumuman lagi, tinggal lihat kalender. Kapan 1 Muharram, kapan 12 Rabiul Awal,
kapan 1 Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Dzul Hijjah. Saya kira begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ini jadi kuliah tentang ya, hisab dan ru'yat. Tapi ya siapa tahu kita makin tercerdaskan ya. Dan kita juga jadi pasti ya kayak undangan hari ini. Jadi undangan hari ini kan juga pasti jamnya ya, termasuk sholat Jumat. Dulu aslinya sholat itu juga meru'yat. Iya, subuh ketika fajar, ya, kemudian duhur ketika lurus, asar ketika condong, dan maghrib ketika gurub, ketika terbenam. Coba bayangkan sekarang kan yang muslim nggak ada yang mau sholat duhur, sholat asar itu keluar rumah lihat posisi matahari, kan nggak? Apalagi pas dia naik pesawat, mana mungkin kan? Dia lihat jadwal insakiyah, lihat jam praktis gitu ya. Itu hisab itu ya kayak begitulah kira-kira. Jadi dulu aslinya sholat juga begitu, ru'yat aslinya. Jadi dulu Muhammadiyah juga ru'yat, tapi kemudian setelah mempelajari, kemudian belajar dari pengalaman, lalu berdiskusi dengan ilmu, akhirnya ya sekarang memakai hisab. Jadi kita juga pernah beru'yat dulu. Jadi itu satu penjelasan ya. Negara dan umat Islam itu, maka semua hal yang selama ini akan menjadi perbedaan tentu akan dengan sendirinya terjadi penyatuan, dan ini akan terus menerus kita usahakan sampai akhirnya semuanya berhasil. Maka menurut metode Muhammadiyah, tanggal 1 Dzulhijjahnya jatuh pada tanggal 14 September. Nah, dengan demikian Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015.